Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpuji akan nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita semua selaku umat Tuhan, selaku jemaat. Sampai di malam hari ini kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menuntun kita. Dan pada malam hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2021, ibadah kolom akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Hans Syewola, Sarjana Teologi, Master Pendidikan Kristen. Kita masih dalam suasana PPKM, oleh karena itu kita masih beribadah di rumah masing-masing dan dipandu oleh Kadim dari gedung gereja. Dalam persiapan diundang seluruh jemaat untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 3, Terpujilah Allah dan apa yang seterusnya. Tempat ini kita berkumpul dalam nama Tuhan Allah selaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya ya secara pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami imani, yang kami andalkan, yang kami muliakan, walaupun kehidupan kami sekarang ini masih banyak ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang suka ataupun tidak kami harus hadapi.
Puji Tuhan, sebagai orang yang beriman kepadamu, kami tidak melupakan persekutuan yang beribadah. Oleh sebab itu Tuhan Allah, di malam hari ini, persekutuan kolom Jemaat Moria kami lakukan. Dan kiranya Engkau boleh kuduskan kami. Engkau boleh ampuni kami semua. Karena kami sadar, kami masih banyak melakukan dosa. Masih banyak praktek kehidupan yang kami tunjukkan bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Baik sebagai jemaat maupun kami sebagai pelayan khusus. Sering kami tergoda. Seringkali kami melupakan Tuhan Yesus. Apalagi sampai saat ini Tuhan, ketika ada wabah, ketika ada penyebaran pandemi COVID-19, seakan kami melupakan Engkau yang punya kuasa untuk menolong kami, untuk menguatkan kami. Karena itu Tuhan, dalam kerendahan, dengan doa yang kami sampaikan ini, kiranya belas kasih-Mu Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami pun sebagai jemaat mau merubah baik pikir kanan, kata bahkan pun tindakan kami, supaya Tuhan, ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pengharapan dan keselamatan yang akan kami rasakan dalam kondisi sesulit apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah pengakuan kami. Kiranya Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan, kami sampaikan pengakuan dosa ini. Amin. Kita menyanyi sejauh timur dari barat. Sejauh timur. Saudara-saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, demikian nas pemberitaan anugerah Allah yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ya kembali kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Ia akan berkuasa bagi kami semua, supaya kami bisa membaca dengan benar, merenungkan dengan benar, dan selanjutnya melakukan dengan benar pula. Kiranya Tuhan Allah menguduskan kami semua dan mendengarkan doa kami ini, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya di minggu yang berjalan ini, ya kita masih membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Saudara-saudara, judul dari perikop ini, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saya ajak orang yang ada di rumah, ya mari orang bersama-sama menyampaikan ataupun membaca keseluruhan dari firman Tuhan ini. Mari kita mulai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ia akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyeram kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunlah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang-orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian ya pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang akan mendengar, yang akan merenungkan, dan yang akan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita semua telah mengakibatkan banyak jatuh korban. Respons terhadap kenyataan ini ada berbagai macam, yakni ada yang berjuang keras untuk mengendalikan atau berusaha memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ada yang mematuhi aturan prosedur kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau keramaian, dan lain-lain sebagainya. Namun saudara-saudaraku, sangat disayangkan, ada pula yang menganggap berita tentang COVID-19 hanya sebagai isu yang tidak benar, sehingga banyak orang mengabaikan protokol kesehatan dengan tetap bepergian, pesta pora, dan tak peduli dengan aturan atau edaran-edaran yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak gereja. Saudara-saudaraku, perikop atau teks yang telah kita baca bersama tadi mengisahkan atau menceritakan tentang bencana badai dan gelombang yang menimpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Ya, di sini ya kalau orang lihat secara positif, ya mereka yang ada di kapal ya telah sebenarnya membangun solidaritas sosial yang baik, yaitu antara awak kapal ya dengan para penumpang. Ya, dalam cerita yang orang so baca tadi, ya para penumpang kapal ya ketika ada badai dan gelombang yang amat sangat menimpa mereka, ya mereka rela ya melemparkan atau membuang ya barang-barang bawaan, ya karena ingin ya selamat, ya karena ingin terhindar dari kondisi yang sementara mereka ya rasakan.
Tapi dalam kondisi tersebut ternyata ada seorang penumpang kapal yang asik sendiri. Dia lari dari tanggung jawab iman dan rasa sosialnya, yaitu dengan tidur nyenyak di bagian kapal yang paling bawah. Saudara-saudaraku, dia adalah Nabi Yunus, sang pelarian dari panggilan Tuhan. Begitulah akibatnya, saudara-saudara, jika ada yang mengabaikan tanggung jawab iman, maka akibatnya ia akan berdampak ya pada pengabaian ya tanggung jawab sosial juga. Ya, enak sekali ini Yunus. Ya, semua di kapal sudah bingung. Ya, sudah sangat takut, khawatir ya dengan badai yang mereka rasakan, tetapi dia cuma tidur di bagian ya bawah kapal tersebut. Saudara-saudaraku, pengalaman Nabi Yunus ini ia memberikan ya pembelajaran dan peringatan bagi kita selaku warga gereja, bahkan pun warga masyarakat yang tengah digoncang oleh badai COVID-19. Ternyata integritas kita sementara diuji. Ya, torang pe kehidupan sementara diuji. Namun saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita semua terpanggil untuk mampu membangun solidaritas sosial sebagai sesama anak bangsa Indonesia, sesama masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, khususnya sebagai warga masyarakat Kota Bitung, untuk kiranya dapat bertahan dan selamat dari amukan badai COVID-19 ini. Kita semua diharapkan tidak boleh terlena oleh kasihkan diri sendiri. Ya, sama seperti Nabi Yunus yang diceritakan dalam pembacaan kita tadi, sehingga mengabaikan panggilan dan tanggung jawab sosial kita untuk ada kepedulian sosial, apalagi bagi mereka yang sementara merasakannya. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita wujudkan tanggung jawab sosial kita dengan menaati protokol kesehatan, antara lain terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan bersedia untuk divaksin. Ya, saya berharap ya jemaat muria melakukannya. Saya juga berharap ya semua jemaat yang boleh divaksin ya boleh memberi diri untuk divaksin. Ya, karena ya sudah sangat luar biasa ya penyebaran ya COVID-19 ini. Secara akal saya sering berpikir, sedang vaksin terpapar, apalagi kong nyanda vaksin. Ya, kalau kita baru satu kali vaksin AstraZeneca, nanti bulan September saya vaksin
Yang kedua, karena kita baru tanggal 23 Juni ya vaksin yang pertama. Saudara-saudara, ini yang harus orang buat. Ini yang harus segera untuk kiranya orang indahkan. Dan kita pun saudara-saudara saat ini diharapkan ya kembali budayakan hidup bergotong royong untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat penyebaran virus corona ini. Saudara-saudaraku, akhirnya sebagaimana tema kita di minggu yang berjalan ini, pembentukan integritas kehambaan, maka marilah orang semua, baik sebagai hamba Tuhan atau pelayan khusus, bahkan sebagai jemaat, harus dan wajib punya integritas yang tinggi untuk berdoa, untuk melayani, untuk peduli atau care, karena sama orang semua sebagai hamba, ya sebagai pelayan Tuhan untuk semua orang, supaya saudara-saudara, ya orang pun semua, jemaat Moriah khususnya, bisa jadi teladan bagi banyak orang yang ada di sekitar kehidupan orang. Mari orang lakukan amanat firman Tuhan ini. Secara pribadi saya berkeyakinan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang, asalkan orang mau untuk tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong, memberkati dan menyelamatkan orang semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ya mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan sementara orang kumpul ya kepada ya keluarga-keluarga juga ya boleh menjalankan ya persembahan di rumah, dan sementara kita kumpul mari orang menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa, dan saya ajak mari orang berdoa semua. Ya baik anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu bahkan yang sudah lanjut usia. Ya orang ya sampaikan ya segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Walaupun kami masih ada dalam ya kondisi yang sulit, masih mengalami ya bencana ataupun ya persoalan realita
sampai saat ini penyebaran dia COVID-19 tetap ada, membuat kami takut, khawatir dengan hidup masing-masing kami. Tapi kami bersyukur malam ini ada firman Tuhan yang boleh diberitakan untuk kiranya kami tetap punya integritas, ya punya kemampuan. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami kerjakan, itu merupakan tindakan dalam rangka mewujudkan solidaritas sosial satu dengan yang lain. Karena kami sangat percaya dengan kondisi yang kami rasakan bersama saat ini, tidak ada lagi kata ataupun kesimpulan bahwa itu hanya tanggung jawab orang-orang yang punya kompeten ya untuk menghalau ataupun untuk meniadakan, memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana penyebaran COVID-19 yang saat ini menyebar dalam komunitas kehidupan kami, maka kiranya pun kami dalam satu komunitas kehidupan orang-orang yang Engkau sudah pilih untuk ada, untuk boleh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah mempercayakan kepada kami semua ada tanggung jawab, ada peran. Maka kiranya pun kami pun akan berbondong-bondong menyatukan, walaupun kami dalam konteks kekinian penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian, tapi kami sangat percaya saat ini yang amat penting untuk kami lakukan, kami harus bekerja sama, kami harus membangun integritas untuk kiranya solidaritas, untuk bersama-sama menunjang, menyukseskan semua program yang sementara diusahakan dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh gereja, supaya dengan bantuan Tuhan, dengan kuasa dan mujizat Tuhan, pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua, baik sebagai pelayan khusus maupun sebagai jemaat. Kami pun Tuhan akan membangun kehidupan untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain, apalagi bagi saudara-saudara kami yang terpapar ataupun yang sementara menjalani isolasi mandiri. Kiranya doa kami terus sampaikan, uluran tangan dalam bentuk pelayanan kasih kami terus laksanakan, karena kami percaya Tuhan akan jawab dengan kelimpahan. Karena itu Tuhan Allah, di dalam nama Yesus
ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk terus berdoa, terus bangun komunikasi dengan Engkau yang punya kuasa, yang punya kedaulatan yang terbaik untuk kiranya dilakukan ya bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit dengan berbagai sakit ataupun yang sementara terpapar COVID, isolasi mandiri, tak terkecuali baik jemaat Moria maupun tetangga, masyarakat yang ada di wilayah domisili kami, RT, lingkungan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, negara, bahkan pun seluruh bangsa. Mohon kami Tuhan, Engkau segera melakukan kuasa-Mu, supaya Tuhan Allah, COVID-19 ini segera berlalu dan semua disembuhkan, dipulihkan, dan kiranya Tuhan ada tindakan nyata, kami boleh respon untuk terus menghargai kehidupan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan Allah, semua jemaat Gemi Moria semuanya juga diberkati. Walaupun dalam kondisi sulit ini, kami mohon kiranya ekonomi keluarga tetap terjaga, keharmonisan rumah tangga tetap terjalin, saling menghormati, menghargai antara anak dengan orang tua dan sebaliknya. Ya masih pun kami boleh usahakan. Dan kiranya Tuhan, kalau ada persoalan-persoalan hidup yang sulit untuk disampaikan, yang sulit untuk diutarakan, termasuk kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus, Tuhan tolong dengar dan Tuhan berikan solusi bagi mereka. Dan kami mohon juga Tuhan, pada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus yang tetap setia untuk melayani jemaat dengan kondisi yang serba terbatas ini, tetap memampukan kami Tuhan, supaya kami tetap melayani dan tetap menjawab kebutuhan jemaat yang ada di Gemi Moria ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi ini, kami boleh persembahkan kehidupan kami, bahkan pun dalam bentuk materi, uang. Kiranya juga Tuhan, Engkau boleh terima, Engkau kuduskan. Harapan kami tetap diolah dengan baik untuk membantu pekerjaan pelayanan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, inilah permohonan kami yang boleh kami sampaikan kepadamu. Kalaupun ada doa jemaat yang sudah ataupun sementara dipanjatkan dalam ibadah kolo malam ini, kami juga berdoa dan berharap, dengarkan Tuhan dan kabulkanlah doa-doa mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan tutup ibadah ini. Saya undang kita berdiri dan mari orang akhiri dengan nyanyian penutup, Pengharapanku. Gembala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ibadah kolom selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus pasti memberkati, dan saya kembalikan ya kepada Penatua Wanita Komibu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kolom di malam hari ini, Kamis 5 Agustus tahun 2021. Atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Hans Syewola, Sarjana Teologi Master Pendidikan Kristen, yang sudah menata layani ibadah kolom di malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan dan dalam tugas-tugas keseharian, memberkati juga keluarga Wola Supit. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 12 yang berada di pelayanan di kolom masing-masing, dan seluruh jemaat yang sudah beribadah di malam hari ini. Disampaikan juga terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam kelangsungan ibadah di malam hari ini. Prokantor Ibu Ita Dandel, Kiboris Bapak Edi Tobangan, bahkan operator multimedia Bapak Penatua Vicky Samadi, yang dengan sukacita tetap melayani Tuhan lewat waktu dan kesempatan. Sekali lagi disampaikan terima kasih, dan disampaikan lagi kepada seluruh jemaat Gemi Moria dalam rangka memutus rantai COVID-19, maka kita diajak senantiasa untuk tetap patuh dengan prokes yang ada, dengan kita tetap memakai masker, mencuci tangan, kita menjaga jarak, dan kita tetap menghindari kerumunan, sambil juga membatasi mobilitas, dan lebih utama kita menjaga imun dan meningkatkan iman kita. Demikian, terima kasih, shalom, damai di hati.